Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi, yang merupakan channel penuh informasi yang bisa Bapak Ibu guru, orang tua siswa maupun pemerhati pendidikan bisa mengakses informasi-informasi tentang pendidikan yang terbaru. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah dari SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, paket A, paket B, paket C, dan Sekolah Indonesia Luar Negeri. Tahun pelajaran 2021-2022 ya. Ijazah ini harus dipersiapkan Bapak Ibu guru ya, untuk tanda kelulusan pada siswa-siswinya. Nah, untuk itu ada aturan terbaru ya, yang disampaikan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang spesifikasi teknis dan bentuk serta tata cara pengisian, penggantian, dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini ya, ini akan kita kaji ya, bagaimana tata cara pengisian belangko ijazah agar Bapak Ibu guru ya yang bertugas untuk menulis ini agar bisa memahami dan agar bisa melaksanakan pembuatan atau penulisan belangko ijazah dengan tepat sesuai dengan peraturan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022. Baik, untuk itu silahkan ikuti dengan baik ya, bagaimana tata caranya pengisiannya agar tidak keliru, agar tidak rusak, dan agar tidak salah ya. Baik, nah ini tadi ya, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang spesifikasi teknis dan bentuk serta tata cara pengisian, pergantian, dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2021-2022. Baik. Nah, tata cara pengisian, penggantian, dan pemusnahan belangko ijazah. A. Tata cara pengisian belangko ijazah. 1. Petunjuk umum pengisian belangko ijazah sebagai berikut. A. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Ijazah terdiri dari 2 muka, dicetak bolak-balik. Pada halaman depan berisi identitas dan redaksi, sedangkan pada halaman belakang berisi daftar nilai beserta nama mata pelajaran. C. Khusus daftar nilai dan mata pelajaran pada halaman belakang belangko ijazah SMK dicetak oleh satuan pendidikan, sedangkan untuk kolom nilai dapat dicetak atau ditulis tangan. Mata pelajaran pada huruf C sesuai kurikulum 2013, kecuali untuk SPK hanya berisi mata pelajaran wajib. Ijazah satuan pendidikan diisi oleh panitia penulisan ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah atau kepala SKB atau ketua PKBM. Pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca.
menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Yang G, jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan blanko ijazah yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang. Satuan pendidikan, dinas pendidikan, kabupaten, kota, provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili dapat mengambil ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan. Baik, kita langsung ya. Nah, petunjuk khusus pengisian halaman depan blanko ijazah dikelompokkan sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu guru yang bertugas ya atau ditugasi untuk menulis pengisian ya blanko ijazah, maka harus ini diperhatikan karena setiap jenjang ada perbedaan ya. Nah, untuk itu saya kelompokkan menjadi ini ya hal yang sama ya, di dalam kolom itu ada kesamaan. 1 SD, SPK SD, SILN SD, program paket A luar negeri ya. Paket B, paket C ya. S ini untuk satu kelompok. Kemudian SMP, SPK SMP, SILN SMP, program paket B luar negeri. Kemudian SMA, SPK MA, SILN SMA, program paket C, paket luar negeri. SMA peminatan ini ya, kalau SMA bisa dibagi-bagi. SMA peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, SMA peminatan ilmu pengetahuan sosial, SMA peminatan bahasa dan budaya, SILN SMA peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, SILN SMA peminatan ilmu pengetahuan sosial, SILN SMA peminatan pengetahuan bahasa ya. Sekolah Indonesia luar negeri. Nah, kelompok berikutnya adalah SMK. SMK program 3 tahun, SMK program 4 tahun. Kemudian ada SD LB, SMP LB, SMA LB. Nah, ini kita kelompokkan karena ada beberapa format ya, teks yang berbeda. Nah, untuk itu mohon kehati-hatian dan memperhatikan dengan seksama ya. Petunjuk khusus pengisian halaman depan blanko ijazah untuk tingkat SD, SDLB, SMP, SMP LB, SMA, SMA LB, SMK, SPK, dan kesetaraan. Nah, seperti apa? Mari kita ikuti. Nah, ini untuk halaman muka dulu ya. Halaman depan. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kenapa ini tidak ada 10? Karena ini khusus untuk SD LB, SMP LB, dan SMA LB. Karena ada jenis kekhususan ya, kekhususan ini. Baik. Ini nomor 1, angka 1 diisi dengan nama satuan pendidikan, nama sekolah yang bersangkutan ya, yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur ya. Ini nama sekolahnya.
Angka 2 diisi dengan nomor pokok sekolah nasional, NPSN yang menerbitkan ijazah ini ya. Nomor 3 ini adalah diisi dengan nama, nomenklatur kabupaten, ini kabupatennya. Nomor 4 diisi dengan provinsinya, provinsi. Nomor 5 diisi dengan menggunakan nama siswa dengan huruf kapital semua ya, dengan menggunakan huruf kapital, huruf besar semua. Yang nomor 6 ini adalah diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik. Nah, ini harus hati-hati, tempat dan tanggal lahirnya ya. Nomor 7 ini adalah diisi dengan nama ayah, ibu atau wali siswa. Sekarang boleh nama ibu ya. Nah, yang nomor 8, angka 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah, ini nomor induk siswa. Kemudian angka 9 ini adalah diisi dengan nomor induk siswa nasional ya, NISN ya. Ini diisi dengan NISN. Kalau tadi nomor induk sekolah biasa ya, nomor induk siswa. Ini nomor induk siswa nasional, nomor 9 ini. Nah, nomor 11 ini adalah diisi dengan nama kabupaten tempat penerbitannya, ini tempat penerbitannya di kabupaten mana ya. Nah, ini harus tahu ya, kabupaten mana, nama kabupaten bukan kecamatan. Kemudian ini 12 adalah tanggal ya, tanggal penerbitan, tanggal berapa. Nah, ini sudah ditentukan ya pada pertemuan video sebelumnya ya, sudah saya share tentang nomor dan tahun lulus ya untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Nah, yang nomor 13 diisi dengan nama kepala sekolah. Kemudian yang 14 ini diisi dengan diisi dengan foto ya. Ini 14 foto. Yang 15 adalah dengan stempel ya, ini kebalik. Ini stempel di sini, ini adalah foto ya. Itu halaman muka ya. Kenapa ini angka 10? Untuk ijazah khusus sekolah luar biasa ya. Jadi ini 14 adalah foto dan 15 adalah stempel. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk SMP, SD maupun SMA, LB ya, luar biasa. Di sini pada prinsipnya di atasnya sama ya. 1 sampai 9 sama. Hanya di nomor 10 yang tadi di SD, SMP, SMA ini tidak ada nomor 10-nya. Kalau di luar biasa, sekolah luar biasa ini ada nomor 10-nya, yaitu angka 10 khusus untuk ijazah sekolah luar biasa SDLB, SMPLB, SMALB. Diisi dengan jenis kekhususan peserta didik ya. Misalnya tuna apa ya di sini. Nah, selanjutnya sama dengan yang tadi ya. Di mana ini adalah stempel dan foto ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk SMK ini ada tambahan ya. Ada format ini isiannya angka 1A ini diisi dengan program keahlian untuk belangko ijazah SMK. Program keahlian. Kemudian yang 1B ini diisi dengan kompetensi keahlian untuk belangko ijazah SMK ini. Program keahlian ya, 1A program keahlian dan 1B diisi dengan kompetensi keahlian. Berikutnya adalah sama ya. Ya, ini
14 adalah stempel dan 15 adalah foto. Itu ya. Silakan Bapak Ibu cek secara hati-hati ya, agar tidak terjadi kesalahan di dalam penulisan ya untuk halaman depan. Baik, nanti kita lanjutkan dengan halaman belakang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya pengisian untuk halaman belakang. Belangko ijazah SMP, SILN SMP, SMP PLB, SPK SMP, paket B dan paket B luar negeri ya. Nah, sebelumnya adalah kita yang SD ya. SD juga, untuk SD ini halaman belakangnya ya. Ini ada nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa, nomor induk siswa nasional ya. Di sini nilai-nilainya ini, kemudian ada tanda tangan dan stempel. Nah, itu untuk semua ini sudah diberikan kode ya. Ada kodenya sesuai dengan teksnya ya. Nanti kita akan pelajari seperti apa ya. Nah, untuk ini harus hati-hati ya Bapak Ibu. Mari kita ikuti ketentuannya seperti apa ini. Baik Bapak Ibu, mari kita pahami ya keterangan angka dalam petunjuk halaman belakang sebagaimana pada tadi ya, gambar sesuai dengan satuan pendidikannya. Nah, pertama angka 1 diisi dengan nama pemilik ijazah ya. Nama itu dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya, huruf besar semuanya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran. Dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang sebelumnya. Angka 2 diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran, dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang sebelumnya. Angka 3 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Angka 4 diisi dengan nomor induk siswa nasional yang aktif. Nomor induk siswa nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh Sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Angka 5A khusus untuk ijazah pendidikan luar biasa diisi dengan jenis kekhususan peserta didik yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berpikir, hambatan fisik, autis, dan disabilitas majemuk. Angka 5B diisi dengan nama tempat penyelenggaraan ujian pendidikan setaraan. Untuk satuan pendidikan terakreditasi diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan. Untuk yang belum terakreditasi diisi nama satuan pendidikan tempat menumpang penyelenggaraan UPK. Angka 5C diisi dengan nama kompetensi keahlian untuk SMK. Nomor 6, angka 6 diisi dengan nilai ujian sekolah mata ujian pendidikan kesetaraan yang diperoleh sesuai surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah ujian pendidikan kesetaraan dalam masa darurat. Angka 7, pada ijazah diisi dengan rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Angka 8 diisi dengan nama
nomenklatur kabupaten, kota, tempat penerbitan secara lengkap untuk ijazah dalam negeri atau nama wilayah kedudukan satuan pendidikan untuk ijazah luar negeri atau SILN. Contoh penulisan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kota Malang, ya. Nah, Kabupaten Malang boleh ditulis Malang. Angka 9 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah dengan tulisan angka, dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depan, tidak disingkat, sesuai dengan angka 12 halaman depan. Angka 10 diisi dengan nama kepala sekolah, kepala SKB, ketua PKBM, dan NIP dari kepala satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah, dan dibubuhkan tanda tangan kepala satuan pendidikan bersangkutan. Bagi yang berstatus non pegawai negeri sipil diisi strip. Angka 11 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai nomenklatur sesuai dengan angka 14 halaman depan, ya. Nah, itu saja. Ini yang diisi ya untuk halaman belakangnya. Nah, khusus untuk SMK, petunjuk pencetakan halaman belakang ijazah SMK dicetak pada kertas A4 dengan ukuran margin top 0,3 atau 0,76 cm ya, cm, bottom 0 atau 0 cm, left 0,79 atau 2,01 cm, right 0,79 atau 2,01 cm. Lakukan uji coba pada fotokopi belangko ijazah atau kertas kosong dengan ketebalan gramatur yang relatif sama. Pastikan printer mesin cetak mampu menangani kertas dengan ketebalan gramatur 155 gram per meter persegi. Langkah-langkah dalam mencetak halaman belakang ijazah sebagai berikut. Pilih jenis kompetensi keahlian. Buka file halaman belakang ijazah format PDF dan pastikan ukuran kertas pada file tersebut adalah A4. Pastikan setiap mata pelajaran yang tercantum dalam file sesuai dengan struktur kurikulum kompetensi keahlian dimaksud. Pastikan setting printer atau mesin cetak pada ukuran kertas A4. Pastikan belangko ijazah berada posisi yang sesuai. Pastikan halaman belakang ijazah yang akan dicetak berada pada sisi yang benar. Sesuaikan kuantitas percetakan per batch dengan daya tahan printer atau mesin cetak. 8. Daftar kompetensi keahlian SMK sebagai berikut ya. Ini ada nomor kompetensi keahlian program 3 tahun atau 4 tahun ya, keterangan. Konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, konstruksi jalan, irigasi, jembatan dan sebagainya ya. Bapak Ibu guru SMK ya, tentunya sudah menyusun ini ya. Nah, ini kompetensi keahliannya. Ini yang bisa dipersiapkan ya. Nah, itu saja Bapak Ibu. Semoga dengan sedikit tentang penyajian ya, tata cara pengisian ijazah untuk tahun pelajaran 2021-2022 tingkat sekolah dasar maupun menengah ya. Semoga bermanfaat dan dipesankan ikuti ya aturan tata cara dan sifatnya kehati-hatian agar Bapak Ibu bisa menyiapkan dengan baik ya. Baik, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa pada materi yang lain. Sekian dari channel Prayitno Berbagi. Subscribe, like, komen, share, serta aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.